Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Warul Afnan dengan NIM 2202311003 dari kelas mesin perawatan 4C akan mempresentasikan inspeksi pompa hidrolik pada ekskavator, terutama komponennya itu main pump. Oke, kita lanjut. Iya, pengertian hidrolik dulu. Hidrolik adalah sistem mekanikal yang memanfaatkan fluida atau oli sumber tenaga untuk menggerakkan mesin utama dalam suatu sistem. Jadi hidrolik itu untuk menggerakkan suatu sistem itu menggunakan fluida. Fluidanya itu fluida cair berupa kayak oli atau pelumas. Dan selanjutnya kita akan bahas itu main pump. Main pump adalah komponen dari ekskavator ya. Main pump ini juga berfungsi sebagai media konversi energi mekanik menjadi energi hidrolik pada aktuator dan motor. Jadi main pump ini ya, bisa dilihat, main pump ini berfungsi untuk mengubah tenaga dari engine. Ini ya, ini kan shaft, ini engine-nya menjadi hidrolik gitu, teman-teman. Ini biasa di ekskavator, dan selanjutnya kita akan bahas ini ya, main pump itu juga terdiri dari dua variabel piston pump, yaitu ada front pump yang bisa kita lihat ini ya, front pump, dan juga ada rear pump. Iya betul, yang ini. Nah, di sini juga ada tabel-tabel pembagian kerjanya nih. Yang rear pump ada aktuator, unload, service, basket, travel, left, dan boom. Dan front pump juga ada swing, travel right, arm, dan unload. Oke, kita akan bahas. Jadi front pump ini dapat bekerja secara independently atau bekerja bersama untuk satu pekerjaan. Maksudnya gimana? Umpama jadi bisa kita lihat nih, di sini kan ada front pump dan rear pump. Ini dapat bekerja secara independently. Maksudnya apa? Misalkan ini umpama ini front pump ini bekerja, maka ini akan bekerja sendiri. Dan misalkan rear pump juga bekerja, dia akan bekerja sendiri ataupun bersama untuk satu pekerjaan. Jadi umpama gini, ada contohnya gini, ada bucket ini dari rear pump ya. Bucket ini bisa kerja sendiri dan dikombinasikan dengan ini ya, dengan swing, itu bisa. Jadi itu dikombinasikan untuk melakukan satu pekerjaan yang sama. Oke, dan selanjutnya kita akan bahas itu operasinya. Jadi main pump ini ada dua operasi, yaitu minimum distrength dan maximum distrength. Oke. Silinder, blok atau barel pasang secara bersamaan dengan input shaft. Nah, ini jadi ini ya. Jadi kan kita bisa lihat nih, ada dua operasi, minimum dan maksimum. Nah, ini si barel ini disusun itu secara bersamaan dengan input shaft, dan kedua komponen ini berputar secara bersamaan. Umpama gini, ini kan ini shaft nih. Jika ini berputar, ini juga, ini kan shaft, ini berputar, maka shaft juga ikut berputar nih. Dan pada saat rocker cam pada sudut minimum shaft plate, maka volume oli pada sisi inlet dan outlet chamber sama, aliran oli yang dihasilkan kecil. Jadi gini, maksudnya ini kan ada shaft plate, ini inlet, ini inlet, ini yang outlet atau keluar ya. Jadi misalkan ini kan berputar secara bersamaan. Nah, ini kan berputar, maka oli pada sisi inlet ini yang sini. Oke, sisi inlet dan outlet chamber sama, aliran oli yang dihasilkan kecil.
misalkan iniannya tekanannya sama, tidak besar, maka sama nih, berbeda dengan maksimum distrain. Saat rocker cam bergerak pada posisi maksimum, volume oli pada sisi inlet, ini sisi inlet, chamber menjadi lebih besar. Ini kan ditekan nih, masuk ya. Nah, maka chamber menjadi lebih besar dibandingkan outlet chamber nih. Tuh, ini kan outlet ya. Mengakibatkan aliran oli lebih besar. Tuh. Sudut pada shaft plate tidak pernah menjadi 0 derajat. Jadi ini misalkan ini masuk nih dari inlet, tekan, nanti isinya akan keluar nih. Jadi umpama ininya di inletnya kencang, nah di sini otomatis si shaft plate-nya itu akan bergerak secara lagi apa? Ini kan umpama ini didorong, ini akan begini dari ini inlet, outletnya kan si shaft plate-nya itu akan apa ya? Sisinya itu akan berubah sekian derajat. Dan kita akan lebih bahas lagi lebih detail di sini. Ini kita fungsinya itu, fungsi main pump ya adalah menyuplai oli hidrolik ke aktuator seperti ke motor dan silinder. Main pump ini digerakkan oleh engine energi mekanik yang dihasilkan oleh engine memungkinkan pompa menghisap oli hidrolik dari reses point dan mendorongkannya ke dalam sistem hidrolik. Main pump harus dapat bekerja pada kondisi yang bagus dan performa yang kuat. Agar apa? Agar dapat menghasilkan kinerja juga yang optimal. Kerusakan pada main pump ini juga akan mengakibatkan kinerja unit melemah. Bahkan dapat mengakibatkan unit tidak dapat bekerja. Jadi main pump ini juga harus kita maintenance dengan baik. Ya karena apa? Agar menjaga kinerja yang optimal. Karena kalau misalnya kinerjanya tidak optimal, maka proses apapun itu tidak akan maksimal juga. Begitu teman-teman. Nah, kita akan bahas lagi cara kerjanya gimana sih. Kan tadi kan udah kita bahas secara teorinya. Nah, nih, jadi tenaga putar engine diteruskan ke hidrolik nih. Tenaga putar engine diteruskan ke hidrolik pump atau main pump melalui shaft. Nih, kita lihat ya. Sebentar. Nih, ini kan ada nih shaft. Ini engine-nya. Misalkan tenaga putar engine diteruskan ke hidrolik pump melalui shaft. Misalkan ini berputar, maka shaft pun ikut berputar nih. Engine berputar, maka shaft ikut berputar. Dan saat berputar, maka piston dan barrel silinder akan ikut berputar nih. Tuh, ini kan misalnya shaftnya berputar. Nah, silinder, maka piston dan barrel akan ikut berputar nih. Jadi umpama ini berputar, sini juga ikut berputar. Nah, ini shaft, ini berputar, maka piston dan barrel atau sail block akan ikut berputar juga begitu. Nah, oke. Cara kerjanya juga nih. Saat piston dan barrel atau sail block berputar, maka oli akan terhisap pada sisi in. Nih, kita lihat. Pada sisi in, oli akan ditekan keluar pada sisi out. Nih, kita bisa lihat nih. Ini kan pada kondisi in bergerak ke arah kiri. Ya, bergeraknya oli menghisap ke arah kiri, dan begitupun sebaliknya ketika out itu oli bergerak ke arah kanan, menekan oli nih. Ini ke kanan nih, si oli akan atau fluid ini akan menekan. Nih, jadi kita harus bedain ya, kalau kiri itu untuk menghisap itu ke kiri ya, menghisap, dan ketika ingin menekan maka arahnya ke kanan. Yang ini, yang gambar ini akan bergerak ke kanan. Nah, cara kerja sistem hidrolik ini bergantung pada tekanan yang diberikan pada cairan hidrolik yang menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai tugas. Nah, jadi ini tergantung dari fluidnya juga. Misalkan fluidnya ditekan, maka ya akan menghasilkan tenaga untuk melakukan berbagai tugas gitu. Ya, jadi kita bisa ulang. Di kiri menghisap. Nih, ke kiri menghisap oli nih. Dihisap. Kalau misalkan menekan oli, arahnya ke kanan.
ke dalam sini nih. Nah, tadi kan kita sudah membahas cara kerjanya dan fungsinya apa, dan gimana sih cara buat merawat atau inspeksinya gimana. Nah, kita akan membahas ini, inspeksi atau perawatan pompa hidrolik pada main pump. Yaitu pertama-tama kita harus melibatkan tim yang sudah terlatih. Maksudnya gimana? Kita kan nggak sembarangan, ini kan alat berat ya. Ini kan juga harganya cukup mahal ya, bisa dibilang sangat mahal. Jadi kita membutuhkan operator juga yang atau teknisi yang sangat terlatih untuk apa? Untuk merawat mesin tersebut agar lebih tahan lama. Nah, ini timnya itu terdiri dari operator mesin, teknisi, perawatan, dan spesialis main pump. Melibatkan tim perawatan dari awal akan memastikan bahwa setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga kesehatan main pump. Jadi setiap anggota itu yang atau apa setiap tim itu dibagi tugas-tugasnya. Nah, contohnya kayak operator mesin, teknisi perawatan, dan spesialis main pump itu dipecah-pecah timnya untuk menjaga itu main pumpnya. Kenapa harus dijaga? Karena agar main pump tersebut lebih tahan lama. Misalkan main pumpnya itu tidak dirawat, ya sudah, nanti itu bakal cepet banget rusaknya. Nah, tadi kita sudah membahas melibatkan tim yang sudah terlatih. Kalau sudah ada tim, maka kita harus ada rencana. Rencana apa? Rencana perawatan tersebut. Nah, jadi sebelum melakukan perawatan kita harus membuat rencana, yaitu buat jadwal dulu. Buat jadwalnya gimana? Kita membuat jadwal secara rutin yang terencana dengan baik, maka mencakup pemeriksaan visual, penggantian suku cadang yang terpakai, dan pengujian kinerja. Rencana perawatan rutin ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi masalah dan menghindari downtime. Jadi perencanaan perawatan ini juga dapat membantu kita untuk mengidentifikasi masalah yang dari yang kecil hingga meminimalisir kesalahan yang besar. Agar apa? Agar menghindari downtime. Karena downtime itu sangat merugikan sekali untuk perusahaan. Dan juga kita jangan hidupkan pompa tanpa adanya pelumas. Jadi main pump ini sangat krusial kalau misalnya tiada pelumas atau oli. Nih. Jadi sebelum kita memulai itu pastikan dulu tangkinya itu jangan sampai kosong. Misalkan ya seperti yang sudah dibahas di PPT ini, jika kondisi tangki oli kosong, sebaiknya hindari untuk menghidupkan mesin karena dapat membuat mesin menjadi rusak. Ibarat ini kan ada dua benda. Ini kalau nggak ada pelumas itu kan pasti keset ya. Kalau keset di tangan itu akan baik-baik aja, tapi kalau beda ini, kalau misalnya di dalam bagian komponen mesin itu kalau misalnya keset itu bakal menjadi gores-goresan yang dapat mengganggu kinerja tersebut gitu teman-teman. Sebab pompa bekerja dengan menghisap, yang tadi kita sudah bahas, menghisap oli untuk mengubah tenaga. Menghisap, nah misalkan isapannya itu tiada oli, maka itu banyak banget bakal ada gesek-gesekan yang dapat mengganggu sekali ya. Nah misalkan udah nih seperti bahas nih, sebab pompa bekerja dengan menghisap oli mengubah tenaga. Nah, tunggu sampai oli terisi barulah hidupkan mesin. Maksudnya gimana? Jadi sebelum kita menghidupkan mesin, kita harus pastiin dulu, ini pelumasnya masih ada nggak sih? Atau ini kurang nggak? Kalau misalnya umpama udah nggak ada, ya kita isi dulu pelumasnya, baru kita nyalain mesinnya. Itu. Oke. Dan selanjutnya ada pergantian suku cadang secara teratur. Pergantian suku cadang secara teratur sesuai dengan panduan pabrikan. Pergantian suku cadang secara teratur dapat mencegah kegagalan dan memastikan keandalan operasional. Jadi gini, jadi kan setiap komponen ini memiliki masa-masa yang udah ini nih, misalnya, ini udah lama nih kita harus ganti gitu. Nah itu kita harus menggantikan secara teratur. Karena apa? Kalau misalnya sampai telat itu dapat terjadi downtime itu. Kalau misalnya terjadi downtime ya, itu perusahaan rugi besar tuh. Jadi sebelum terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, kita harus mengecek yang tadi sudah dibahas. Kita harus membuat jadwal. Nah, jadwal itu termasuk ini pergantian suku cadang. Nah,
ini juga penggalian suku cadang dapat mencegah kegagalan. Jadi sebelum terjadi kita harus cegah gitu. Dan pemantauan pelumasan. Tadi kan sudah dibahas ya yang pelumas. Jadi sebelum mesin dinyalakan kan harus dipantau pelumasnya. Nah, ini kita bahas nih secara kompleks. Pastikan sistem pelumasan berfungsi dengan baik dan lakukan pemeriksaan teratur terhadap level oli, tekanan, dan kondisi pelumas. Kondisi pelumasnya. Jadi kita ini bener gak nih kondisinya baik atau enggak gitu. Pemeliharaan yang baik pada sistem pelumasan akan membantu mencegah kehausan dan memperpanjang umur main pump. Nah, jadi pemantauan pelumasan ini sangat krusial. Karena apa? Kalau misalkan ini tiada pelumasan atau olinya, ya kita, aduh, bahaya banget itu. Dapat apa ya? Dapat terjadi kausan dan umur pakainya pun juga jadi lebih pendek kalau nggak ada pelumasan ini. Jadi pemantauan pelumasan ini sangat penting dan harus dilakukan secara teratur ya. Maka kita harus membuat rencana itu. Jadi pergantian suku cadang teratur dan pemantauan pelumasan itu sudah termasuk dari tadi apa rencana. Rencana itu dipecah kayak rencana pelumasan, apa penggantian pelumasan, suku cadang atau yang lainnya. Kita itu harus terencana dan terakhir itu setiap kita kerja di perusahaan kita itu harus adanya laporan. Jadi kita itu harus catat dan dokumentasikan. Semua kegiatan perawatan yang dilakukan, dokumentasikan yang baik dapat memberikan wawasan tentang sejarah perawatan. Jadi kita kan tahu riwayat mesin ini gimana sih? Apakah dulu pernah rusak apanya? Kan jadi kan kelihatan kita punya pembukuan gitu. Oh, jadi mesin main pump A, umpama main pump A ini pernah rusak pada tanggal sekian di komponen sekian gitu. Yang main pump B gitu ada rusaknya di komponen C gitu. Jadi ketahuan komponen apa rusaknya apa gitu. Nah, eh, dan memfasilitasi pemeliharaan yang lebih terperinci dan membantu dalam menganalisis tren kinerja main pump dari waktu ke waktu. Yang seperti kita tadi bahas, kita mempunyai riwayat apa? Riwayat tentang penyakit ini atau kinerja dari main pump tersebut. Jadi komponennya itu sudah terbukukan bahwasannya ini tuh kekurangannya apa dan kelebihannya apa. Yaitu dari mana dapatnya? Dari catat dan dokumentasikan. Itu sangat penting, tetapi banyak sekali orang-orang yang mengabaikan hal tersebut karena kadang-kadang tuh orang menganggapnya masih ingat kok dari hal kecil tersebut, maka akan ya berdampak besar bagi perusahaan. Jadi kita harus catat dan dokumentasikan, itu sangat penting. Tanpa adanya dokumentasi kita sulit untuk mendapatkan suatu suatu fakta. Nah, kita tadi udah membahas semuanya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan penyampaiannya. Saya sendiri Hanif Kolafnan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.